Perkenalkan, nama saya Alia S. dengan NIM A351230112 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai sosiografis dan fisiografis Pulau Jawa. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di Kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Jumlah penduduk di Pulau Jawa sekitar 150 juta. Pulau Jawa dihuni oleh 60% total populasi Indonesia. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Penurunan penduduk di Pulau Jawa secara persentase diakibatkan oleh perpindahan penduduk atau transmigrasi dari Pulau Jawa ke daerah lain di Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan terletak di Jawa bagian barat laut, tepatnya berada di ujung paling barat jalur Pantura. Jawa adalah pulau yang sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini. Dengan dataran endapan aluvial, sungai di bagian utara. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah selatan Pulau Jawa terbentang Samudra Hindia. Banyak kisah sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Dahulu, Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Jawa bertetangga dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di sebelah timur. Jawa memiliki luas sekitar 138.793,6 km persegi. Sungai yang terpanjang ialah Bengawan Solo, yaitu sepanjang 600 km. Sungai ini bersumber di Jawa bagian tengah, tepatnya di Gunung Berapi Lawu. Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur, menuju muaranya di Laut Jawa di dekat kota Surabaya. Salah satu fenomena spesifik yang terjadi di Pulau Jawa yaitu lumpur lapindo atau lumpur Sidoarjo. Lumpur lapindo merupakan bencana yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada 18 Mei 2006. PT Lapindo berantas melakukan pengeboran mencapai 8.500 kaki. Sebelum pengeboran dilakukan, pihak perusahaan sempat diingatkan terkait pemasangan pipa selubung. Itu harus dilakukan sebelum pengeboran. Namun, semburan lumpur panas mulai terjadi pada 29 Mei 2006 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Titik semburan berjarak 150 meter dari permukiman. Warga pun mencium bau gas yang menyengat dari semburan tersebut. Semburan lumpur itu diketahui berasal dari sumur Banjar Panji 1, Porong, Sidoarjo, atau bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok berantas milik PT Lapindo Berantas. Terlepas dari adanya pengeboran, 2 hari sebelum semburan lumpur Sidoarjo terjadi, gempa mengguncang Yogyakarta. Meski begitu, belum diketahui apakah ada pembuktian ilmiah mengenai keterkaitan antara gempa bumi dengan semburan lumpur yang terjadi. Sekian materi dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang sosiografisnya. Jumlah penduduk di Pulau Jawa menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.508 berjenis kelamin laki-laki
dan 118.048.783 berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut terbesar keseluruhan pulau Indonesia. Secara rinci, persentase penduduk Indonesia yang tinggal di pulau-pulau besar di Indonesia itu sebagai berikut, yaitu Pulau Jawa 58%, Pulau Sumatera 21%, Pulau Sulawesi 7%, Pulau Kalimantan 6%, Bali dan Nusantara 6%, Papua dan Maluku 3%. Hasil sensus penduduk 2011 memperkirakan penduduk Pulau Jawa dan Madura hampir 138 juta jiwa. Populasi itu setara dengan 58% dari total penduduk Indonesia. Pertama yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, baik dalam jumlah maupun luas penyebarannya. Mereka kerap menyebut dirinya sebagai Wong Jowo atau Tiang Jawi. Orang Jawa telah menyebar hampir ke semua pulau besar di Indonesia sejak abad ke-18. Selain menyebar di wilayah Nusantara, suku Jawa pada saat itu juga sudah dibawa ke Suriname, Amerika Selatan, ke Afrika Selatan, dan ke Haiti di Lautan Teduh Pasifik oleh Belanda. Menurut populasi aslinya, suku Jawa menempati wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Namun, di luar wilayah itu, sebagian provinsi Jawa Barat juga banyak suku Jawa, seperti Cirebon, Indramayu, Jakarta, dan Banten. Di wilayah Sumatera, suku Jawa paling banyak adalah di wilayah Lampung. Sisanya menyebar ke seluruh pulau besar di Indonesia. Kedua, suku Sunda. Sunda sebagai nama kerajaan kiranya baru muncul pada abad ke-8 sebagai lanjutan atau penerus kerajaan Tarumanegara. Pusat kerajaannya berada di sekitar Bogor sekarang. Sejarah Sunda mengalami babak baru karena arah pesisir utara di Jayakarta atau Batavia masuk kekuasaan Kompeni Belanda sejak tahun 1610 dan dari arah pendalaman sebelah timur masuk kekuasaan Mataram sejak 1625. Sebagian besar masyarakat suku Sunda menganut agama Islam, namun ada pula yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Mereka itu tergolong pemeluk agama yang taat karena bagi mereka kewajiban beribadah adalah prioritas utama. Contohnya seperti menjalankan ibadah puasa, sholat 5 waktu, serta berhaji bagi yang mampu. Mereka juga masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Terdapat juga adanya upacara-upacara yang berhubungan dengan salah satu fase dalam lingkungan hidup, seperti mendirikan rumah, menanam padi, dan lain-lain. Menurut mitos atau legenda yang berkembang di masyarakat suku Tengger, mereka berasal dari keturunan Roro Anteng yang merupakan putri dari Raja Brawijaya dengan Joko Seger putra seorang Brahmana. Nama suku Tengger diambil dari akhiran nama kedua pasangan suami istri itu, yaitu Teng dari Roro Anteng dan Ger dari Joko Seger. Legenda tentang Roro Anteng dan Joko Seger yang berjanji pada dewa untuk menyerahkan putra bungsu mereka. Raden Kusuma merupakan awal mula terjadinya upacara Kosodo di Tengger. Menurut beberapa ahli, suku Tengger merupakan penduduk asli orang Jawa yang pada saat itu hidup pada masa kejayaan Majapahit. Mayoritas masyarakat Tengger memeluk agama Hindu. Namun agama Hindu yang dianut berbeda dengan agama Hindu di Bali, yaitu Hindu Dharma. Hindu yang berkembang di masyarakat Tengger adalah Hindu Mahayana. Selain agama Hindu, agama lain yang dipeluk adalah agama Islam, agama Protestan, Kristen, dan lain-lain. Saya Sabrina Winda Yustianingsih dengan NIM A351233038. Saya akan menjelaskan mengenai suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli dari Banyuwangi yang telah menjadi penduduk mayoritas. Osing lahir akibat runtuhnya kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, orang-orang Majapahit mengungsi ke beberapa tempat, yaitu lereng Gunung Bromo,
atau suku Tengger, Blambangan atau suku Osing, dan Bali. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Kerajaan yang didirikan oleh masyarakat Osing adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha. Pada awal terbentuknya masyarakat Osing, kepercayaan pertama suku Osing adalah ajaran Hindu-Buddha seperti halnya Majapahit. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Islam di Pantura menyebabkan agama Islam menyebar dengan cepat di kalangan suku Osing, sehingga pada saat itu agama masyarakat Osing sebagian besar memeluk agama Islam. Ya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu zona fisiografis Pulau Jawa digolongkan sebagai berikut. 1. Zona selatan, kurang lebih berupa plato belereng miring ke arah selatan menuju Laut Hindia, dan di sebelah utara berbentuk tebing patahan. Kadang zona ini begitu terkikis sehingga kehilangan bentuk platonnya. Di Jawa Tengah, bagian dari zona ini telah ditempati oleh daratan aluvial. 2. Zona tengah, di Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat merupakan depresi. Di tempat-tempat tersebut muncul kelompok gunung berapi yang besar. Di Jawa Tengah, sebagian dari zona tengah ditempati oleh rangkaian pegunungan Serayu Selatan. Berbatasan di sebelah utaranya dengan depresi yang lebih kecil, Lembah Serayu. Juga di bagian paling barat, daerah Banten ditempati oleh bukit-bukit dan pegunungan. 3. Zona utara, terdiri dari rangkaian gunung-gunung lipatan berupa bukit-bukit rendah atau pegunungan dan diselangi oleh beberapa gunung-gunung api, dan biasanya perbatasan dengan daratan aluvial. Laut Jawa adalah perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km persegi. Di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia. Laut ini relatif muda terbentuk pada zaman es terakhir sekitar 12.000 tahun Masehi. Ketika dua sistem sungai bersatu, di barat lautnya Selat Karimata yang menghubungkannya dengan Laut Cina Selatan. Di bagian barat daya, laut ini terhubung ke Samudra Indonesia melalui Selat Sunda. Pada masa lalu, Selat Karimata dan Laut Jawa dikenal pula sebagai Laut Sunda. Perikanan adalah kegiatan ekonomi penting di Laut Jawa. Ada 3.000 lebih spesies kehidupan Laut Jawa di daerah ini. Laut Jawa khususnya di bagian barat memiliki cadangan minyak, bumi dan gas alam yang dapat dieksploitasi.